Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Tuhan kau berkati. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita, sambil mengadu dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat yang indah ini kami dihimpunkan bersama dalam satu persekutuan di rumah-Mu yang kudus. Kami boleh ada lagi di minggu sengsara yang pertama, yang hendak mengingatkan kami bagaimana pengorbanan Kristus telah dinyatakan buat kehidupan dan keselamatan kami. Dan kami semua menyadari bahwa sesungguhnya praktek kehidupan yang kami lakukan di tengah-tengah dunia ini terkadang tidak mampu menunjukkan satu sikap hidup sebagaimana petunjuk Tuhan untuk kami menjalaninya dalam iman dan kesetiaan sebagai umat-umat gembalaan Tuhan. Ketidaksabaran, kepentingan diri, keinginan yang saling menguasai menunjukkan kehebatan kami ketika kami merasa bahwa kami ini adalah gembala-gembala. Seringkali kami tidak mampu menggambarkan sikap hidup sebagai gembala yang baik, sebagai domba-domba yang penurut, tetapi justru keangkuhan dan keegoisan melanda setiap sikap hidup kami. Karena itulah dengan penuh kerendahan hati kami semua datang kepadamu. Kami memohon, ampuni kami Tuhan, kasihani kami dari setiap sikap hidup kami yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Tuhan berkenan mempengaruhi hidup kami, melepaskan kami dari setiap keinginan-keinginan dunia yang akan menjebak kami, tetapi membawa kami dalam iman dan kesetiaan yang terus-menerus mau setia dan taat kepada-Mu. Ini pengakuan kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah berkorban untuk keselamatan kami. Amin. Melalui Yesus Kristus kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang sambil melihat kepada salib Kristus mengambil dosanya di hadapan Allah. Dalam Mazmur 32 ayat 1 dan 2a berkata demikian, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya diampuni. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Kita diajak untuk mengikuti Yesus di jalan sengsara. Kita akan membaca dalam Injil Markus pasalnya yang ke-8 ayat 27 sampai 38. Ajaran untuk mengikuti Yesus di jalan sengsara dalam Injil Markus pasalnya yang ke-8 ayat 27 sampai 38. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari mereka.
Tetapi apakah kamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulai Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh kedua-dua imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, Ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah ia dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa